Perkenalkan, namaku Fajar, umurku 22 tahun. Saat ini aku masih menganggur dan lagi cari-cari pekerjaan. Aku memiliki tampan yang pas-pasan, tidak terlalu ganteng juga tidak terlalu jelek. Namun kulitku putih, dengan rambut lurus, aku potong Mandarin. Beberapa kali aku dulu pernah punya pacar, namun semua tak ada yang serius. Mereka cuma main-main dan hanya suka aku belikan barang-barang yang diinginkannya. Biarpun aku masih nganggur, tapi aku selalu diberi jatah uang jajan orang tuaku. Bapak ibuku termasuk orang kaya di kompleks. Sekarang aku lagi sendiri alias jomblo, tapi aku tetap tenang karena suatu saat pasti akan ketemu jodoh. Untuk mengisi waktu luang, aku sering mabar bersama teman-temanku. Ya, itulah hobiku, main game dan makan bareng teman-temanku. Suatu hari aku janjian sama Roni, dia temanku SMA. Waktu itu kita janjian untuk mabar. Aku pun berangkat duluan ke tempat biasa kita mabar. Tempatnya itu di warung makan miliknya Bu Tiwi. Lama sekali aku menunggu Roni tak kunjung datang. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Silahkan ulangi beberapa menit lagi. Begitu yang kudengar setiap ku pencet nomornya pada memori HP-ku. Aku sampai lupa minum es jus dan menyantap pisang keju yang terhidang di mejaku. Karena aku terus mencoba menghubungi Roni, temanku itu. Tumben sendirian, biasanya sama Roni, kata Bu Tiwi, pemilik warung. Iya nih Bu, HP-nya dimatikan, gak bisa dihubungi, ujarku setelah menghirup es jus yang terhidang dan mengunyah pisang keju. Kalau mau datang ke warung bareng, mestinya janjian yang matang, jadi gak manyin begitu, ujar Bu Tiwi. Kemudian aku melanjutkan makanku yang tertunda. Sayang kalau nggak dimakan, tetap saja bayar. Selang beberapa menit, Roni menelponku dan bilang kalau tidak bisa ke warung untuk mabar karena ada urusan lain. Kemudian Roni memintaku untuk datang ke rumahnya saja, mabar main game di sana. Kemudian aku pun membayar makananku dan langsung tancap gas ke rumah Roni. Aku naik motor santai saja karena meski sudah jam 9 malam, tapi jalanan masih rame. Maklum saja karena mungkin ini malam minggu, banyak muda-mudi keluar rumah. Kota besar ya memang seperti ini. Sampailah aku di rumah Roni. Ku ketuk pintu dan ibunya pun keluar untuk membukakan pintu untukku. Ibunya Roni menyambutku karena sudah tahu aku akan datang. Rupanya Roni sedang keluar sebentar mengantarkan ayahnya ke bandara karena akan ke Kalimantan. Namun ia sudah berpesan kepada ibunya kalau aku datang dan menyuruhnya menunggu. Kemudian aku pun mengobrol dengan ibunya Roni sambil menyeruput secangkir kopi yang sengaja dibuatkannya untukku. Aku sudah biasa karena aku sering keluar masuk rumah ini untuk menemui Roni.
Namun entah kenapa, aku merasa malam ini ada yang berbeda dengan ibunya Roni. Nampak lebih cantik, lain dari biasanya. Meski usianya sudah 40 tahun, namun masih terlihat muda dari orang-orang sepantarannya. Iseng-iseng aku tanya, kenapa sih tante ibunya Roni begitu berbeda malam ini? Ia pun menjawab sengaja berdandan sewaktu Roni dan ayahnya pergi untuk menyambutku. Aku pun kaget dengan ucapannya dan semakin tidak mengerti maksud ucapannya itu. Kemudian sikap ibunya Roni malah aneh. Rupanya ia sengaja memancingku. Aku hanya diam, tak tahu harus berbuat apa. Antara maju atau mundur. Namun setelah kupikir-pikir, akhirnya maju dan melakukannya. Ibunya Roni senang sekali. Ia mengutarakan kalau sudah lama sekali ingin seperti ini. Aku kaget, rupanya seperti itu. Selama ini aku tidak sadar kalau selalu ada lampu hijau di depanku. 1 jam kemudian Roni baru sampai di rumah. Kemudian kami main game bersama. Seperti tidak terjadi apa-apa sebelumnya. Aku dan Roni main game sampai larut malam. Roni tidak tahu karena bisa berabe kalau ia sampai tahu. Pengalaman pertama yang sungguh luar biasa, dan itu dengan ibunya temanku sendiri, Ibu Niken. Semenjak saat itu juga rasanya ingin ke rumah Roni sehari 3 kali karena ada misi di belakangnya. Misi yang membawaku dan ibunya Roni terbang melayang-layang ke angkasa yang begitu nikmat. Rupanya selama ini bapaknya Roni punya penyakit diabetes dan itu berpengaruh dia jadi loyo.